Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kita akan meneruskan kajian kita. Kita akan membahas tentang hukum air seni manusia dan bagaimana caranya membersihkan benda yang terkena najis besar seperti air seni manusia. Kemarin sudah kita bahas tentang pembagian najis. Ya, najis terbagi tiga. Ada najis yang mughallaq, ya, najis yang mughallaqah, najis yang mughallaq, yaitu najisnya anjing dan termasuk di dalamnya air seni manusia. Kemudian najis mukhaffaf, ini ada dua macam, dua bentuk, air seni anak laki-laki atau bayi laki-laki yang belum makan makanan, dan apa yang kedua? Madi. Ya, madi. Kemudian yang ketiga adalah najis mutawassithah. Ya, contohnya seperti najisnya babi dan seluruh jenis-jenis najis lainnya selain kedua perkara tadi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang najisnya air seni manusia dan bagaimana cara mensucikan tempat yang terkena air seni. Baik. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, silakan dibaca. Hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat Nabi yang ma'ruf, ya. Dia adalah Anas bin Malik bin Nabar bin Damdam bin Zaid bin Haram al-Ansari al-Khadraji, pelayan Rasulullah, khadimur Rasulullah. Ia melayani Rasulullah, menjadi pelayan selama 10 tahun. Ia turut serta dalam perang Badar padahal belum lagi balik. Dan dia termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Dia termasuk salah seorang sahabat muktsirun fil hadis, yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan baginya. Jadi Rasulullah mendoakan sahabat-sahabat itu dengan doa-doa yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada Abu Hurairah didoakan apa kemarin? Abu Hurairah didoakan, ya, yaitu dia tidak akan lupa hadis yang dibacakan oleh Rasulullah kepadanya. Maka jadilah Abu Hurairah perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kemarin siapa yang didoakan Nabi? Abu Qatadah. Apa doanya kepada Abu Qatadah? Apa doa Nabi kepada Abu Qatadah? Yaitu diberkahi pada rambut dan kulitnya. Maka Abu Qatadah adalah orang yang walaupun sudah lanjut usia, berapa usia beliau? Wafat dalam usia 72 tahun. Nah, dalam usia 72 tahun kulitnya enggak keriput, kemudian rambutnya tidak ubanan. Nah, ini Anas bin Malik juga didoakan oleh Nabi. Apa doa Nabi kepada Anas bin Malik? Nabi SAW mendoakannya agar banyak harta dan anak serta masuk surga.
Ini doa Nabi untuk Anas bin Malik, yaitu beliau mendoakannya agar banyak harta dan anak serta masuk surga. Maka Ikhwanuddin, ketika Anas bin Malik wafat dalam usia 93 tahun, ada yang mengatakan 99 tahun, ya, 99 tahun, dia meninggalkan lebih kurang dari 100 anak dan cucu. 100 anak dan cucu digabung 200, ya kan? 100 anaknya dan cucunya, ya, ini jumlah yang banyak sekali. Ya, demikian. Ini berkat dari apa? Berkat dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau dicatat dalam Guinness Book of Record, orang yang paling banyak anaknya adalah Anas bin Malik. Ya, bagaimana itu bisa sampai 100 anaknya dan cucunya? Ini adalah berkat dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dia adalah seorang sahabat yang faqih dan salah satu rujukan juga di dalam fikih. Ya, banyak sahabat-sahabat Nabi yang bertanya kepada beliau tentang masalah-masalah apa? Fikih. Maka dari itu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma mengangkatnya sebagai gubernur Bahrain. Ya, mengangkat Anas bin Malik sebagai gubernur di Bahrain. Ia pernah menjabat gubernur di Bahrain. Kemudian dia menetap di Basrah hingga wafat pada tahun 93 Hijriah dalam usia dengan 90, 91, 93 dan 99 tahun. Nah, itulah sekilas tentang Anas bin Malik yang meriwayatkan kepada kita hadis Nabi ini. Ya, ia mengatakan ja'a Arabiyun, datang seorang Arabi. Arabi, ya. Arabi adalah al-masjid, ini maksudnya adalah masjid Nabi. Ya, ja'a Arabiyun fi ta'ifatil masjid, fabala fi ta'ifatil masjid. Al-masjid ini adalah Masjid Nabawi. Arabi ini adalah Arab Badui, nisbat kepada Arab, yaitu orang-orang yang tinggal di Badiyah, di Bawadi, yaitu di pinggiran-pinggiran kota. Ya, penduduk-penduduk di pinggiran-pinggiran kota dinamakan Badui, ya, orang-orang Badui. Nah, demikian. Ya. Nah, kemudian dijadikan lagi sebagai suatu sebutan Arabi, Arab, ya, orang-orang Arab. Baik. Jadi mereka adalah Arab-Arab Badui yang tinggal di pinggiran kota. Fabala fi ta'ifatil masjid. Lalu dia buang air, yaitu bala, buang air kecil. Ya, bala, buang air kecil. Fi ta'ifatil masjid, di salah satu sudut masjid. Ta'ifah maksudnya adalah qit'ah, nahiyatul masjid. Nahiyatul masjid, di salah satu sudut masjid. Di salah satu sudut masjid. Ya, masjid punya sudut, ada 4 sudut masjid, ya, biasanya. Ya, ada 4 sudut masjid. Nah, dia ini buang air kecil di salah satu sudut masjid. Nah, seperti di sini ada 4 sudut masjid. Situ, dan situ. Nah, kemungkinan ini, ya kemungkinan besar ini adalah di sudut belakang, sana atau sana. Nah, demikian. Ya, karena kalau di sudut bagian depan ini kemungkinan kecil, ya. Dia pasti mengambil sudut yang sepi, kan gitu ya. Biasanya sudut-sudut yang sepi adalah sudut-sudut di bagian belakang. Ini di situ atau di sana. Nah, demikian. Baik. Fazajarahun nas, maka orang-orang pun menghardiknya dengan kasar. Zajar adalah menghardik, menegur dengan kasar. Dinamakan zajar. Ya, teguran yang berisi larangan disebut zajar. Teguran yang berisi larangan disebut zajar. Ya, baik. Fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Ya, melarang mereka. Mereka siapa di sini? Yaitu para sahabat. Apa yang hendak dilarang di sini yaitu perbuatan mereka ingin memukulinya. Ya. Bukan menegurnya, tapi ingin memukulinya. Karena di dalam riwayat lain, ya, mereka ingin memukuli laki-laki ini, ya. Ingin memukuli laki-laki ini. Fahamu ayat ribuhu. Dan mereka disebutkan fahamu ayat ribuhu. Mereka ingin
menghabisilah artinya atau memukuli orang ini. Ya karena perbuatannya yaitu sudut di dalam masjid, kencing di dalam masjid. Ya kencing di dalam masjid, buang air kecil di dalam masjid. Maka mereka hampir saja memukulinya. Maka Nabi melarangnya. Nabi melarang mereka. Panahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Ya, dalam riwayat lain disebutkan lafalnya yaitu Nabi mengatakan la tadribu. Janganlah kalian pukuli dia. Dalam riwayat lain dengan lafal la tazrimu. Ya, la tazrimu dari zarama dia zarimu. Artinya adalah jangan putus buang airnya. Karena dia waktu itu sedang buang air, ya, para sahabat ingin memukulinya. Pada saat dia buang air, maka Nabi mengatakan la tadribu, la tazrimu. Nah, ada kemungkinan dua lafaz ini diucapkan Nabi. Yang pertama beliau mengatakan la tadribu, jangan pukuli dia. Kemudian Nabi mengatakan la tazrimu, jangan putus buang airnya. Ya, jangan putus buang airnya. Karena kalau ya dipukuli dia, maka akan terputus buang airnya. Ya, kalau diusir dia, maka akan terputus buang airnya. Nah, memutus buang air, ya ketika dia sedang melakukannya, ini akan menyebabkan mudarat. Baik mudarat bagi dia, ya, maupun bagi orang-orang yang di sekitar dan benda-benda yang ada di sekitar, karena akan terpecik air seninya. Ya, dan dia juga akan mudarat, ya, karena memutus kencing atau memutus buang air tiba-tiba ini tidak bagus untuk kesehatan. Maka Nabi SAW mengatakan la tazrimu, jangan putus buang airnya. Ya, jangan putus buang airnya. Di sini Rasulullah SAW melihat dua maslahat. Maslahat keselamatan dia, ya, keselamatan orang ini. Ya, kalau diputus air seninya dia lagi enak-enaknya buang air kecil, kalau diputus itu kan membahayakan, kan begitu ya. Nah, kemudian kalau dia dipukuli dalam kondisi demikian juga akan berantakan. Ya, sementara kerugiannya di sini adalah masjid kotor. Nah, masjid kotor bisa dibersihkan. Tapi orang ini bawa belur atau bahkan mungkin mudarat, ya, menimpa dirinya, ini masalahnya besar. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka untuk memukuli orang ini dengan mengatakan la tazrimu wala tadribu, jangan dipukuli dan jangan putus buang air kecilnya. Nah, demikian yang kami bikin. Alhamdulillah wa iyyakum. Baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam falamma qada baulahu, ya, setelah ia selesai buang hajatnya, yaitu menyelesaikan buang air kecilnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amara Nabi bi danubin mimma, danub, ya, dengan fathul dal, dengan memfathahkan huruf dal, danub, bukan dunub, beda, ya. Danub dengan dunub berbeda. Danub artinya ember, ya, timba, itu danub. Kalau dunub dosa, kan begitu ya. Nah, bacaan yang benar adalah danub, bukan dunub, ya. Di danubin mimma, ad-danub adalah ad-dalwu al-mal'ana ma'an, ya. Dikatakan danub, apa bedanya danub dengan dunub? Danub dengan dalwun. Dalwun timba, danub juga timba. Ya, danub adalah timba yang sudah terisi air, dikatakan danub. Apa? Danub adalah timba yang sudah terisi dengan air. Seperti perbedaan ka'sun dengan kub. Ka'sun dengan kub, ya. Yang satu terisi air, yang satu tidak terisi air. Nah, demikian juga di sini. Danub dengan dalwun. Danub yang terisi air, kalau dia kosong dikatakan dunub. Nah, demikian. Dalwun. Nah, la tusamma danuban illa idza kana fiha ma. Nah, tidak disebut danub dia apabila dia tidak terisi air. Nah, artinya apa baru disebut danub jika dia terisi air. Nah, demikian. Qada baulahu artinya apa? Dia menyelesaikan buang air kecilnya, yaitu selesai dia dari buang air kecilnya. Fa uhriqa alaihi, kemudian disiramkan, ya, dituangkan atau disiramkan ke atasnya, yaitu pada air seninya, ya, bukan pada orangnya. Fa uhriqa alaihi, hak di sini kembali kepada apa? Baulahu, bukan kepada orangnya, ya. Fa uhriqa, disiramkan alaihi, atasnya. Siapa atasnya di sini?
Orangnya disiram pakai ember, pakai air? Tidak, tapi apa? Air seninya. Ya, tidak mungkin dia disiram air, karena Nabi juga melarang dia untuk dipukuli, kan begitu? Nabi melarang mereka untuk memukulinya. Bagaimana mungkin Nabi mengizinkan mereka untuk menyiramnya dengan air? Maka disiramlah, yaitu kencingnya atau air seninya. Nah demikian Ikhwanuddin, azanillah wa iyyakum. Jadi hadis ini menjelaskan Ikhwanuddin, ya, menerangkan najisnya air seni Bani Adam. Najisnya air seni Bani Adam. Jadi air seni manusia itu najis. Air seni manusia itu najis. Maka dari itu ada beberapa hal yang berkaitan dengan buang air kecil. Jadi janganlah buang air kecil di tempat manusia berteduh. Jangan buang air kecil di tengah jalan. Jangan buang air kecil di tempat-tempat umum, di mana di situ manusia berkumpul. Maka ini satu perkara yang sudah disepakati oleh semua manusia. Jadi buang air kecil itu jangan sembarangan, ya. Jadi di tempat-tempat menjauh dari pandangan manusia, ya. Dan membersihkan diri dari air seni, ya, karena dia tergolong najis yang mughalladhah, najis yang berat, yang harus dibersihkan dengan air, dan ada ancaman terhadap orang-orang yang tidak membersihkan diri dari air seninya. Demikian sedikit. Alhamdulillah wa iyyakum. Baik. Jadi hadis ini menerangkan najisnya air seni Bani Adam. Nah, kesimpulan ini diambil dari perintah Nabi, ya, perintah Nabi kepada para sahabat agar menyiramnya dengan air. Nah, dari situ ulama membuat suatu kesepakatan bahwa apabila tanah ataupun satu benda ternajisi dengan sesuatu yang najis, ya seperti air seni, ya maka cara menyucikannya adalah menyiramnya dengan air. Kecuali ada cara-cara khusus yang diperintahkan oleh syariat, seperti yang berkaitan dengan apa? Dengan bejana yang dijilat atau air anjing minum padanya. Nah, ini ada cara khusus, yaitu dengan disamak, dicuci 7 kali, ya, pertama kali dengan tanah, kemudian selebihnya dengan air. Baik, ini ada cara khusus, khusus. Adapun jika tidak ada, maka kembali kepada asal dari pensucian najis, yaitu dicuci atau disiram dengan air. Jadi air adalah, ya, bahan utama, ya, perkara utama untuk membersihkan najis. Ya, bahan utama untuk membersihkan najis adalah air. Jika ditemukan air, maka harus dibersihkan dengan air. Nah, demikian sedikit. Seperti halnya benda-benda lain yang terkena najis, dia dicuci dan dibersihkan dengan air. Tanpa ada perbedaan apakah permukaan tanah itu keras atau lembek. Ya, misalnya, ya, kita katakan di pasir, ya, dan akhirnya kita katakan lantai masjid Nabi dulu adalah pasir, ya, pasir. Nah, walaupun lembek, ya, pasir itu dan Arab Badui itu kencing di situ, tapi Nabi tetap menyuruh mereka, itu menyuruh para sahabat untuk menyiram, membersihkannya dengan air, ya, membersihkannya dengan air. Baik. Jadi tanpa ada perbedaan apakah dia permukaannya lembek, tanah yang lembek ataupun tanah yang keras. Itu yang pertama, ya, tentang najisnya air seni, dan harus dicuci dengan apa? Dengan dengan air. Kemudian hadis ini juga menerangkan kepada kita tentang perintah dan kewajiban untuk ihtiramul masajid wa tathiruha wa ib'aduha minal aqdari wal anjaz. Keharusan, kewajiban untuk menghormati masjid. Ya, nah ini kaum muslimin harus punya kesadaran, yaitu masjid-masjid mereka harus bersih. Tidak ada istilahnya masjid kumuh. Ya, masjid memang tidak perlu mewah, tapi yang perlu adalah bersih dan tertib, tentram dalamnya, ya, tenang, ya, kondusif untuk ibadah. Tidak harus mewah, tapi harus bersih. Ya, sebagai masjid kita lihat ada yang sangat kumuh di dalamnya, ya, kotor, dinding-dindingnya juga tercoret-coret kan begitu, ya, atau
berserakan lah kita katakan, banyak kotoran yang ada di dalamnya, yang macam tempat sampah kan begitu. Nah ini hendaknya dijauhkan dari masjid-masjid kaum muslimin. Ya, kaum muslimin harus menghormati masjid. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Karena menghormati masjid itu termasuk ya salah satu tanda ketakwaan. Ya, tanda ketakwaan adalah seorang mukmin ya senantiasa menjaga kebersihan di dalam masjidnya. Nah, demikian ya menjaga kebersihan. Dan salah satu konsekuensi ya orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu di antaranya adalah rajulun atau syabun wa qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Hatinya senantiasa terkait dengan masjid. Ya, salah satu artinya adalah ya dia selalu memperhatikan masjid, kebersihannya, tenteramannya, ketenangannya dan seterusnya. Jadi dijaga itu kebersihan masjid, menjauhkannya dari akbar dan anjas, yaitu dari najis-najis dan kotoran. Ya, dari najis-najis dan kotoran. Kotoran apapun, baik itu najis besar atau najis yang mughallazzah maupun najis yang mukhaffafah atau najis yang mutawassithah, semuanya harus dijauhkan dari masjid. Bukan hanya najis yang berat saja, tapi juga najis-najis yang ringan. Baik, ya seperti kotoran-kotoran sampah-sampah ini harus dibersihkan. Kalau kita melihat, maka ini harus ada orang yang perhatian untuk membersihkannya. Nabi pernah melihat ada bekas ludah dan dahak pada dinding masjid sebelah Ka'bah, sebelah kiblat. Kemudian Nabi menyuruh mereka untuk membersihkannya dan membubuhi minyak wangi pada bekasnya, ya supaya tidak mengganggu kaum muslimin. Jadi dibersihkan. Dan salah satu kafarah meludah di dalam masjid adalah dengan membersihkannya. Itu kafarahnya. Dia harus membersihkannya. Baik. Jadi masjid harus dipelihara dari kotoran-kotoran. Ya, masjid kaum muslimin harus bersih. Ya, termasuk kotoran adalah debu yang menempel. Ada sebagian masjid yang debunya sampai 1 cm. Ya, saking tebalnya. Tidak pernah disapu, tidak pernah dipelihara kebersihannya. Nah ini juga ikhwan sangat mengganggu, termasuk azab, termasuk gangguan. Kenapa kita katakan termasuk gangguan? Ya karena debu-debu ini juga bisa menyebabkan orang-orang yang sholat itu TBC. Ya mereka sujud menghirup debu itu. Kemudian mereka jadi TBC gara-gara apa? Sholat di masjid itu yang kotor itu. Maka ini dibersihkan, harus ada yang menyapu masjid. Dulu di zaman Nabi ada seorang wanita yang tugasnya itu menyapu masjid. Nah ketika ia meninggal dunia, mereka menguburkannya sementara Rasulullah tidak tahu. Padahal Rasulullah di Madinah. Dan yang meninggal adalah wanita yang sering menyapu masjid ini. Tapi Nabi tidak tahu ya kematiannya. Dan mereka sudah menguburkannya. Kemudian Nabi bertanya tentang wanita itu. Mereka mengatakan dia sudah meninggal kepada Rasulullah. Dia sudah meninggal dan sudah dikuburkan. Ya, jadi ini juga satu faedah. Ya, kalau ada yang meninggal tidak artinya harus semua orang harus tahu. Mereka menyegerakan untuk apa? Menguburkannya. Tanpa memberitahunya kepada Rasulullah SAW tidak diberitahu. Ya, dan Nabi bertanya, ya kemana itu wanita yang biasa menyapu masjid? Mereka mengatakan bahwa dia sudah meninggal ya Rasulullah. Maka Nabi berkata kepada mereka, mengapa kalian tidak memberitahunya kepadaku? Nah, lalu Nabi minta kepada mereka supaya ditunjukkan di mana makamnya, kemudian Nabi mendatangi dan sholat di situ, ya sholat jenazah. Baik. Ini menunjukkan bahwa ya di zaman Nabi, di masjid Nabi dulu ada orang yang bertugas untuk menyapu masjid, ya menyapu masjid, membersihkan masjid. Jadi masjid kaum muslimin harus bersih dari kotoran, harus bersih, ya harus bersih. Jangan ada sampah-sampah yang bergeletakan kan gitu ya. Ya. Bahkan kadang-kadang berserakan benda-benda yang enggak karuan. Nah kita harus merapikan masjid harus dibuat senyaman mungkin untuk ibadah. Ya, nyaman mungkin untuk ibadah. Satu hal yang kita katakan miris juga, kita lihat sebagian masjid-masjid yang dikelola oleh ikhwan salafi. Karena pergi sering ke beberapa daerah, khususnya datang ke masjid-masjid yang dikelola oleh ikhwan salaf katanya. Tapi kita lihat kondisi masjidnya sangat memprihatinkan, berantakan.
sobekan kertas di sana sini, kemudian kotoran kan begitu ya, debu yang tebal, kemudian macam-macam. Tidak nyaman lagi. Ya, sementara kalau kita lihat orang-orang umum mengelola masjid bersih, rapi kan begitu ya, disapu setiap hari, bahkan setiap minggu dan lain sebagainya. Itu apa namanya kalau mereka pakai ambal itu dia apa namanya? Dipakai cleaner kan begitu ya. Nah, begitu datang ke masjid-masjid yang dikelola oleh Ikhwan Salaf, sampai letak itu apa namanya? Ambal itu enggak pernah dibersihkan kan begitu ya. Nah, ini konflik harus jadi perhatian bagi kita bahwa yang seharusnya adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang awam itu. Yang salah adalah yang dilakukan oleh orang-orang salafi itu, yang tidak memperhatikan masjid mereka. Ini teguran konflik, peringatan juga. Saya kadang-kadang pergi ke daerah ke beberapa tempat dan kebetulan mengunjungi masjid-masjid mereka, saya katakan ini keliru kayak gini. Ya, kotoran di mana-mana, dinding yang bercoret-coret tak karuan kan begitu ya. Dan kadang-kadang coret-coret itu di bagian sebelah apa namanya? Sebelah kiblat masjid. Ya. Dan tidak terperhatikan, tidak ada orang yang memperhatikan dan memperingatkan. Ya. Begitu banyak orang yang keluar masuk masjid dan melihat hal itu, tidak ada yang peringatkan. Saya tanyakan kepada mereka, adakah orang yang memberitahu tentang hal ini? Mereka mengatakan tidak ada. Ya, saya katakan ini tidak benar. Ya, coret-coret di mana-mana memang. Ya, datang anak-anak kecil kan begitu ya, anak-anak ikhwan coret-coret di dinding masjid. Nah itu oleh bapaknya didiamkan saja. Nah ini salah. Anak-anak ya kadang-kadang perbuatannya salah, tapi dia tidak bisa disalahkan. Anak-anak melakukan kesalahan, perbuatannya salah, dia tegur, tapi dia tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena dia anak-anak, dia tidak mengerti. Ya, jadi orang tuanya lah yang harus bertanggung jawab untuk membersihkan hal itu. Demikian juga kotoran-kotoran, sampah-sampah, benda-benda yang berserakan di sana sini. Nah ini sangat mengganggu ikhwan-fillah. Allah wa iyyakum jami'an. Jadi hendaklah diperhatikan ya kebersihan dan kenyamanan masjid. Nah, di sini coba lihat Rasulullah SAW bagaimana beliau memperhatikan kebersihan masjid. Ada orang buang air kecil di dalam masjid Nabi. Ini perbuatan yang salah. Ya, orang-orang ingin memukulinya. Para sahabat punya ghirah terhadap masjid. Mereka sangat menghormatinya. Dahulu pada zaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu masjid-masjid ditutup pada jam-jam di luar jam sholat. Supaya apa? Supaya tidak kotor dan tidak ada binatang yang masuk ke dalamnya dan membuang kotoran di dalamnya. Itu dijaga. Ya, demikian di Masjid Nabawi sendiri antum bisa datang di pergi haji itu dibersihkan setiap setiap waktu. Nah, begitulah seharusnya masjid-masjid kaum muslimin harus dijaga kebersihannya. Al-Imam Bukhari membuat satu bab di dalam Kitabul Masajid, yaitu bab kewajiban untuk membersihkan masjid. Ya, kewajiban untuk membersihkan masjid. Jadi masjid itu harus bersih. Nah, itu intinya yang penting. Harus dihormati dia. Ya, harus dihormati, dijaga ya, dan tidak membuang kotoran di dalamnya. Ya, tidak membuang kotoran di dalamnya. Baik. Dan di dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Nabi berkata kepada orang ini, kepada laki-laki ini, kepada Arab Badui ini, Nabi mengatakan, "Inna hadhihi al-masajid la tasluhu li shay'in min hadzal baul wal qadar, wa inna ma hiya li dzikrillah wa qira'atil Qur'an." Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak boleh untuk dijadikan tempat buang air kecil dan tempat buang kotoran seperti ini, kata Nabi kepadanya. Wa inna ma hiya li dzikrillah wa qira'atil Qur'an. Namun masjid itu adalah tempat zikrullah dan tempat membaca Al-Quran. Jadi demikianlah Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada laki-laki tersebut kepada Jibril. Allah wa iyyakum. Baik, coba lihat bagaimana seandainya Nabi membiarkan sahabat memukulinya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi bila Nabi SAW membiarkan sahabat memukuli laki-laki ini? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah air seninya akan apa? Akan terpencar ke sana kemari.
dan akan terjadi kegaduhan di dalam masjid. Dan sulit untuk apa? Untuk mengetahui di mana saja air seni akan terpercik ke sana kemari. Jadi lebih bagus dibiarkan dulu. Ya, jadi ada tempat yang diketahui, situlah dia buang air kecil dan itu bisa dibersihkan, lebih mudah membersihkannya. Nah, oleh karena itu ada kaidah, idza tazahamal mafasid yurtakabu akhaffahuhuma. Jika ada mafsadat yang banyak, ya maka dipilihlah mafsadat yang paling ringan. Dipilih mafsadat yang paling ringan, yaitu membiarkannya buang air kecil sampai selesai. Ini mafsadat sebenarnya, tapi ini lebih ringan daripada apa? Daripada mafsadat yang lain, yaitu air seninya terpencar ke sana kemari. Nah, ini mafsadat lebih besar lagi. Maka dikatakan idza tazahamal mafasid yurtakabu akhaffahuhuma. Maka yang dipilih adalah yang paling ringan daripada keduanya. Nah, demikian konsisten. Azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, faqad tarakahu sallallahu alaihi wasallam hatta akmala baulahu. Rasulullah membiarkan Arab Badui ini kencing sampai selesai kencingnya. Nah, ini pemandangan yang sangat mungkin bagi sebagian orang susah untuk menahan kan gitu ya, menahan emosi. Nah, kalau ada orang kencing di situ, ya lalu ya dia asik buang kencingnya kan gitu ya, menikmati buang kencingnya, dibiarkan sampai selesai. Bagaimana? Oleh karena itu wajar kalau para sahabat naik emosinya dan ingin memukulinya, karena adalah penghinaan terhadap masjid. Tapi Nabi tetap kepada ya kita katakan kaidah, yaitu ya dipilih mana yang lebih ringan. Nah, juga ada banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah orang ini nggak tahu, namanya juga Arab Badui. Kalau orang terpelajar melakukan hal itu mungkin akan lain tegurannya. Tapi karena dia orang Arab Badui yang tidak mengerti, datang dari luar kota, ya datang dari dari pedesaan, dari pedalaman, dia nggak mengerti untuk apa masjid itu dibangun, maka Nabi SAW memberikan uzur, memakluminya. Nah, demikian itu. Ya. Li'ajli ma yatarattabu minal abrar ala qat'i baulihi. Ya, karena akan ada mudarat jika dia diputus dari buang airnya, yaitu talwisihi badanahu wa thiyabahu wa intisari baulahu fi mawadin ukhra min al-masjid. Karena akan mengotori dirinya, kemudian akan mengotori pakaian orang itu, kemudian akan tercerai-berai airnya di banyak tempat di dalam masjid. Ya, dan banyak lagi doror-doror yang lainnya. Maka Nabi SAW mengirim doror yang paling ringan, yaitu membiarkannya kencing sampai selesai. Nah, setelah itu barulah diamankan kencingnya, kan gitu ya. Ya, dibersihkan kencingnya. Disiram air dan dibersihkanlah kencingnya. Misalnya disiram. Azanillahu wa iyyakum. Baik. Itu hadis yang pertama ini dalam bab ini ya, dalam hal ini, yaitu tentang najisnya ya air seni manusia. Adapun hadis lain yang menyebutkan tentang besarnya kenajisan air seni ini, ya tentunya antum sudah tahu, yaitu hadis 2 orang yang disiksa di dalam kubur. Nah, Nabi menjelaskan adapun salah satu dari keduanya, ia la yastanzihu min baulihi. Dia tidak membersihkan dirinya dari air seni. Dia tidak membersihkan dirinya dari air seni. Nah, demikian konsepnya. Oleh karena itu, air seni digolongkan sebagai najis besar, najis berat. Baik. Nah, sekarang kita akan melangkah pada bab yang berikutnya, yaitu 2 jenis bangkai dan darah yang halal. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bab وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وعلى الدمن فالجديد والسحال أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. Dan sahihnya adalah hadis sahih. Yang dan yang benar adalah hadis ini
Sahih radhiyallahu anhu tentang dua jenis bangkai dan darah yang halal. Ya, hadis ini sahih mauquf dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Adapun marfu'nya dikatakan ini karena ada beberapa perawi yang didhaifkan oleh para ulama seperti Ibnu Ma'in mendhaifkan seorang perawi yang bernama Abdurrahman dan saudaranya Zaid bin Aslam. Ini meriwayatkan dari ayah mereka yaitu Aslam dari Ibnu Umar. Akan tetapi riwayat mauqufnya ini disahihkan oleh para ulama. Di antaranya adalah Abu Zur'ah dan Abu Hatim mengatakan ya innahu mauquf. Bahwasanya hadis ini sahihnya mauquf. Ya. Nah, demikian pula Ad-Darqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ibnu Qayyim mengatakan hadis ini sahihnya mauquf. Tapi marfu'nya dhaif. Baik. Anggaplah kita ambil yang sahih itu hadis mauqufnya dari perkataan Ibnu Umar. Nah, perkataan Ibnu Umar, "Uhillat lana maitatani wa damani." Uhillat lana ini memiliki hukum marfu'. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan dia fi hukmil marfu'. Hukumnya hukum marfu'. Jadi ini tergolong ya, hadis apa? Mauqufun lafzan marfu'un hukman. Mauquf lafalnya tapi marfu' hukumnya. Ya karena perkataan sahabat uhillana kadza, hurrima alaina kadza. Sama seperti misalnya umirna kadza wa nuhina an kadza, umirna bi kadza wa nuhina an kadza. Kami diperintah, kami dilarang, dihalalkan bagi kami, diharamkan bagi kami. Maka siapa yang menghalalkan dan mengharamkan? Ia dimaksud oleh sahabat di sini. Siapa yang memerintah dan melarang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak mungkin di antara sahabat saling memerintah dan saling menghalalkan satu sama lainnya tentang perkara-perkara agama. Dan hal ini juga termasuk perkara yang tidak mungkin dikatakan oleh seorang perawi atau seorang sahabat dari logikanya. Ya, menghalalkan dan mengharamkan. Oleh karena itu dikatakan bahwa hukumnya marfu', walaupun ini adalah hadis mauquf. Ya, jadi perkataan Ibnu Hajar wa fihi du'fun ini mengisyaratkan tentang kedhaifan riwayat marfu'nya. Ya, sementara hadis yang dicantumkan di sini marfu' ya. Qala Rasulullah. Namun para ulama mengatakan yang benar adalah hadis ini apa? Mauquf lafalnya, tapi marfu' hukumnya. Maka hukumnya maksudnya adalah hukumnya ini hukum yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin Ibnu Umar menetapkan hukum ini berdasarkan logikanya. Ya, dan tidak mungkin dia menukil dari orang-orang di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi mengambilnya dari tabi'in, itu tidak mungkin. Baik. Nah, nanti dikatakan dalam riwayat ini, ya telah dihalalkan untuk kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Ada dua jenis bangkai dan dua macam darah yang dihalalkan. Adapun dua jenis bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Dan dua jenis darah adalah hati dan limpa. Hati dan limpa. Baik. Al-Maitatan. Ibnu Umar ini sudah kita jelaskan biografinya ya pada pada hadis yang lalu. Jadi kita tidak ulang. Al-Maitatan artinya dua jenis bangkai. Bentuk tunggalnya adalah maitah. Artinya bangkai. Maitatan dua bangkai. Al-hud adalah ikan. Ada yang mengatakan ikan besar. Ikan besar dikatakan hud. Tapi di sini maksudnya adalah seluruh ikan. Seluruh ikan. Ikan mana saja Ustaz? Ikan danau, ada ikan danau, ikan tambak, ikan sungai, ikan laut. Ikan mana ini? Semua ikan. Baik ikan danau maupun ikan sungai, baik ikan sungai maupun ikan laut, atau ikan tambak, atau ikan sumur, kan begitu ya? Nah demikian. Semua bangkainya halal. Ya, semua bangkai ikan ini halal. Ya, ikan apapun dia, ikan sungai, ikan gurami, atau ikan gembung, ikan kakap, ataupun ikan teri, besar maupun kecil. Karena kalau ikan harus sembelih, susahnya makan ikan teri gitu.
Ya Pak Andi ya. Susah yang beli ikan teri. Banyak sekali dia. Apalagi teri Medan, halus-halus. Baik. Jadi demi kemudahan, bukan demi kemudahan. Jadi demikianlah hukum syariat. Bahwasanya ikan bangkainya halal. Ya, demikian juga belalang. Ya, dihalalkan bangkai belalang. Dan konsekuensi hukumnya adalah belalang halal dimakan. Ya, belalang halal dimakan. Bangkainya halal dimakan. Belalang apa di sini? Mau belalang kadung, mau belalang kokek kan gitu ya. Ada belalang kokek. Ada ya jenisnya. Ya, ada belalang hijau, mau belalang coklat kan begitu ya. Ada belalang merah, ada warna pelangi. Itu halal. Ya, selama namanya belalang dia halal dimakan. Boleh dimakan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa protein yang terkandung pada belalang itu sangat tinggi, bagus untuk otak. Maka berilah anak-anak Anda belalang. Ini promosi. Itu jualan belalang semua. Ya betul ini. Anda bisa baca di internet ya tentang apa khasiat belalang. Ya, belalang. Nah, saya ini kan orang-orang di Jawa itu doyan belalang juga dia, cari-cari di apa namanya? Di sawah kan, terus dilatih sama mereka, dibakar, dimakan. Enak katanya, saya sendiri belum pernah makan. Ya, tapi katanya enak. Kalau menurut ilmu pengetahuannya, kadar gizi dan protein yang terkandung di dalam belalang itu tinggi. Subhanallah. Na'azanillah wa iyyakum. Nah, kalau ikan kita sudah tidak perlu bicara lagi. Ikan dengan berbagai macam jenisnya sangat bermanfaat, berprotein, bergizi bagi manusia. Bahkan bisa meningkatkan kecerdasan. Baik. Jadi ikan dan belalang. Dan dua jenis darah yang dihalalkan adalah hati dan limpa. Hati dan limpa. Baik. Hadis ini mengecualikan dua jenis bangkai dan dua jenis darah dari bangkai dan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-dam." Kan begitu ya? Surat apa? Al-Maidah ayat 3. Allah mengatakan hurrimat 'alaikumul al-maitatu wad-dam. Diharamkan bagimu memakan bangkai dan darah. Bangkai dan darah. Apakah semua bangkai dan semua darah? Tidak, dikecualikan darinya dua hal. Artinya apa? Dikecualikan darinya dua hal, dua bangkai dan dua darah. Apa itu? Bangkai belalang dan bangkai ikan serta darah, yaitu darah hati dan limpa. Nah, itu dihalalkan bagi kita. Nah, konsekuensinya adalah kalau kita katakan dihalalkan berarti dia suci. Apa? Berarti dia suci. Bangkai ikan suci, bangkai darah, bangkai belalang suci. Demikian juga hati suci, limpa suci. Nah, demikian itu suci. Baik. Yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang serta dua jenis darah yaitu hati dan limpa. Nah, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Para ulama berusaha untuk menjelaskan alasan. Apa? Alasan dihalalkannya bangkai ikan. Ya, kalau kita lihat dari sisi ilmu pengetahuan, ya, ada perbedaan antara bangkai ikan dan bangkai ayam. Bangkai ikan dan bangkai ayam. Pernah lihat bedanya? Siapa di sini jurusan biologi? Siapa jurusan biologi? Tidak ada. Dokter siapa di sini dokter? Dokter. Pak dokter, mana Pak dokter? Atau yang kuliah di kedokteran? Tidak ada. Tidak. Beda antara bangkai ikan dan bangkai ayam. Beda ya. Di mana letak bedanya? Pernah lihat? Siapa pedagang ayam? Lu pedagang ikan. Ayam bangkai pernah lihat? Ayam bangkai? Iya. Ayam bangkai. Ikan bangkai banyak di pasar. Ayam bangkai juga banyak. Nah, ada di sana ekonomi hikmah. Mengapa syariat? Ya, hikmah ini ya, bukan alasan hukum, bukan ilah. Tadi saya katakan apa? Hikmah. Hikmah dihalalkannya bangkai ikan
dan diharamkannya bangkai selain ikan, seperti misalnya ayam, kambing dan seterusnya. Yaitu mengapa bangkai ikan halal dan tidak perlu disembelih, sementara kambing, rusa, kelinci harus disembelih? Nah, ini perlu diketahui bahwa seluruh hewan hidup, seluruh makhluk hidup, termasuk hewan, itu hidup dengan kandungan O2 yang ada di udara. Kandungan O2 apa? Oksigen. Dan ketika bernafas akan keluar CO2, begitu ya? Betul ya? Ketika dia bernafas, yang keluar apa? O2 atau CO2? CO2. Apabila dia mati tercekik, apabila ekor hewan, ekor binatang mati tercekik atau mati secara wajar, ya secara tidak wajar, yaitu tanpa disembelih, ya, hewan itu mati secara tidak wajar, tercekik misalnya, ya, terhimpit, ya, dilanggar oleh sepeda motor, mati dia, itu mati secara tidak wajar tanpa disembelih, darah akan tertahan di dalamnya. Darah akan tertahan di dalam tubuhnya. Yang ini tidak disembelih ya, maka darah akan tertahan di dalam tubuhnya. Nah, sebagian darah akan teracuni dengan CO2. Sebagian darah akan teracuni oleh CO2. Dan proses penyembelihan akan membebaskan daging dari racun yang terkandung dalam darah ini. Nah, kalau disembelih, ini pengaruh ya dari CO2 ini akan hilang, akan terbebaskan dari daging itu, dari racun yang terkandung dalam darah tersebut. Adapun ikan, nah ini hewan ya, hewan darat maksudnya, hewan darat itu hidup dengan O2 kan begitu ya, dia menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Apabila mati secara tidak wajar, akan tertahanlah darah dalam tubuhnya dan akan teracuni dengan apa? Dengan CO2 ini. Baik. Maka dari itu diperintahkan untuk menyembelih supaya dia terbebas dari apa? Dari pengaruh CO2 ini. Baik. Adapun ikan itu bernapas dengan O2 yang terkandung di dalam air. Ikan kebalikannya, dia bernapas dengan apa? O2 yang terkandung dalam air. Tidak ada di sana CO2. Oleh karena itu, apabila ikan ditangkap hidup-hidup lalu dipotong, maka akan mengeluarkan darah segar. Ya, itu ikan. Namun apabila darah ikan tersebut dikeringkan, maka warnanya berubah menjadi ikan dikeringkan begitu. Darahnya jadi warna apa dagingnya? Putih. Dagingnya akan berubah menjadi warna putih. Ya, dia akan menjadi putih. Ya, akan berubah menjadi putih. Adapun hewan darat, ya, darah hewan darat apabila dikeringkan warnanya berubah menjadi hitam. Hitam dia. Ya, nah demikian. Warna hitam pada darah hewan darat itu disebabkan zat CO2 yang merupakan racun. CO2 racun kan begitu ya, kita tahu CO2 racun. Baik. Adapun warna putih yang terdapat pada darah ikan, ya, karena tidak mengandung CO2 ini, dia hanya mengandung O2. Oleh karena itu, kalau seekor ikan mati sementara darahnya tidak keluar, niscaya tidak akan membahayakan manusia. Tidak akan membahayakan manusia. Maka dari itu bangkai ikan tidak mengapa dikonsumsi. Beda dengan bangkai ayam. Darahnya beracun, ada kandungan CO2 di dalamnya. Nah, misalnya syariat melarang kita untuk bernapas pada gelas. Kenapa? Karena ketika kita bernapas pada gelas, ya, ketika kita minum kita bernapas di dalam gelas, maka apa yang terjadi? Ya, CO2 akan meracuni air tersebut. Maka ini akan membahayakan kesehatan. Nah, sama seperti halnya di sini, ya, apabila hewan-hewan itu tidak disembelih, maka kadar CO2 akan bercampur dengan darah dan ini akan memudaratkan manusia. Akan merusak dagingnya. Ya, daging hewan tersebut. Nah, demikian dari Allah. Itulah dia salah satu hikmah mengapa kita katakan ikan itu bangkainya
dihalalkan. Sementara hewan-hewan lainnya, hewan-hewan darat lainnya itu diharamkan. Nah, karena hikmah ini, konfidin, a'adzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Ya, benar begitu. Ini yang saya ketahui atau yang kita ambil dari beberapa referensi. Apakah ini benar? Mumpung bukunya belum dicetak, kalau salah ya apa ada masukan lain, ya boleh jadi. Ya kita ambil masukannya. Benar, Pak Dokter. Betul seperti itu. Atau ada penjelasan lain dalam bab ini tentang bangkai ini, bangkai ikan dan bangkai ayam atau bangkai hewan darat lain. Hah? Ada kira-kira pengetahuan lain ataupun ilmu lain lah tentang masalah ini, hikmah. Nah demikian ya. Jadi yang saya ketahui seperti itu dan yang kita ambil dari beberapa referensi seperti itu, hikmah. Ya, syariat menghalalkan bangkai ikan dan mengharamkan bangkai hewan darat lainnya seperti ayam, kambing, kelinci dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada beberapa hal yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama tentunya pengharaman bangkai, kecuali yang dikecualikan oleh syariat, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Kemudian juga tahrimud dam al-masfuh, diharamkannya dam al-masfuh, kecuali dua darah, kecuali dua dam, yaitu hati dan limpa. Hati dan limpa. Maka dari itu konsekuensi hukumnya adalah keempat benda ini dikatakan suci. Maka kita katakan al-kabidu wa tihal halalani. Hati dan limpa itu halal wa tahirani, dan juga suci. Artinya kalau antum makan hati langsung tanpa dibersihkan boleh? Boleh ya? Boleh. Dia suci. Demikian juga limpa. Kalau limpa mungkin agak susah maksudnya. Jadi kalau hati itu sering dimakan manusia. Hati ayam, hati kambing, hati kelinci kalau ada, ya, itu dibelah. Ya begitu begitu disembelih, dikeluarkan, itu dimakan tanpa dimasak dan dicuci, boleh. Jawabnya boleh. Kenapa? Karena darah hati itu suci dan halal ya. Nah demikian. Baik. Kemudian juga konsekuensi dari hadis itu adalah bangkai belalang dan bangkai ikan itu tahiratun wa halalun. Suci dan halal. Suci dan halal. Suci dan halal. Maka dari itu saya pikir, apabila seekor ikan atau seekor belalang mati lalu jatuh ke dalam bejana seseorang dari kamu, ya, idza mata fi ma'in, jika dia mati di dalam air atau jatuh ke dalam air dan mati di dalamnya, ya, belalang misalnya jatuh ke dalam air dan dia mati, demikian juga ikan karena sakit dia mati di dalam air, fa innahu la yanjusu, maka dia tidak najis. Air itu tidak najis. Qalilan kana al-ma'u aw katsiran, baik airnya sedikit maupun banyak. Sedikit dia 2 kullah atau lebih dari 2 kullah atau di bawah 2 kullah, sedikit maupun banyak, itu tidak menajisinya. Tidak menajisi. Walau tabayyara ta'amuhu wa launuhu wa rihuhu, walaupun berubah seluruhnya, rasanya, baunya, warnanya, ya, itu berubah semuanya. Amis. Ya. Kalau ikan mati kan amis kan, dia amis dia. Ya. Ya, misalnya kita ada bak, kita kasih ikan, ya. Kasih ikan hias atau ikan apa lah, ikan lele, ikan patin. Ya, kita masukkan dalam bak kita, mati ikannya. Bentuk airnya apa? Langau, apa kata orang? Airnya langau atau apa? Amis, jadi kata-katanya amis. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini
menjadikan air itu tidak layak untuk dijadikan berwudu atau mandi junub? Jawabnya layak, karena air ini suci dan dia tidak berubah karena matinya atau adanya bangkai ikan di dalamnya. Karena bangkai ikan itu suci, karena dia halal dimakan. Ambil ikannya, goreng, pakai airnya untuk masak air. Ya, artinya bisa dipakai, jangan dibuang. Ya, untuk wudu juga, untuk mandi juga. Baik. Fa innahu lam yatabayyar binajasa, karena air itu tidak berubah karena najis. Ya, bukan karena najis dia berubah, tapi karena perkara lain sama seperti dia berubah. Misalnya karena kotoran, kita katakan daun-daunan ataupun batang kayu atau apapun yang merubahnya, dan itu bukan najis, ya tentunya air itu bisa digunakan oleh rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, itu dia hadis yang berikut. Mobil sedan BK 1615 JB geser, kemudian tidak digeser. Sedan 1615 JB digeser. Baik, ya. Nah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya tentang apabila lalat jatuh pada minuman. Nah, ini masyhur masalahnya ya, lalat jatuh pada minuman. Oke, stop. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ليمسحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه داء. Baik, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini sudah kita jelaskan tentang biografinya, jadi sudah kita ulang ini ya. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila lalat, seekor lalat jatuh pada minuman salah seorang dari kamu, maka hendaklah ia celupkan lalat tersebut, kemudian barulah dia buang. Ya, fatsumma yanzihu. Dia buang lalat itu. Jadi dicelupkan lalat itu, kemudian dibuang, bukan dicelupkan lalu diminum lalatnya. Salah. Nanti muntah-muntah nanti. Ya. Ya, dicelupkan lalatnya itu, kemudian dibuang. Apa tujuannya? Untuk mencari penawar racunnya. Penawar racunnya adalah pada salah satu dari dua sayapnya. Maka dicelupkan lalat itu, kemudian dia dibuang. Bukan dimakan lalatnya, bukan. Biarin nanti. Caranya adalah falyamizhu, dicelupkan lalatnya itu, ya. Lalu falyanzihu, kemudian dibuang. Bukan dimakan. Kalau di Madura ada sate lalat. Pernah ke Madura? Siapa yang pernah ke Madura di sini? Nggak ada yang pernah ke Madura? Nggak ada jembatannya. Jembatan apa namanya? Suramadu. Saya sudah nyebrang ke Madura lewat jembatan Suramadu. Sudah pernah juga ke Madura dan sudah pernah juga makan sate lalat. Lezat, alhamdulillah. Sate lalat itu namanya saja sate lalat. Ya, tapi sate kambing, daging kambing dibuat seperti lalat itu kecil begitu. Ada disebut sate lalat, bukan lalat yang sate gitu. Itu namanya sate lalat. Baik, jadi lalatnya dicelupkan, kemudian baru diambil dan dibuang. Ya. Sebab pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lain terdapat penawarnya. Nah, demikian hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Dawud. Lalu dia menambahkan, ada tambahan, wa innahu yattaqi bi janahi alladhi fihi da'. Sesungguhnya lalat itu membentengi dirinya dengan sayap yang terdapat padanya penyakit. Ya, nah demikian. Jadi penawarnya ada pada sayap yang satu lagi. Racun ada pada sayap yang satu. Ini madu dan racun ini. Ada madu, ada racunnya.
Artinya apa? Ada obat, ada racunnya. Nah demikian. Dan ini ma'ruf. Ya di beberapa jenis makanan kita katakan, misalnya jengkol ada racunnya. Penawarnya apa? Kulitnya direbus. Ya betul itu. Aku juga nggak tahu. Kulitnya direbus kemudian airnya diminum, betul? Iya. Betul ya? Siapa yang pernah keracunan jengkol? Iya, ada beberapa makanan-makanan yang punya kandungan racun. Ya seperti orang yang keracunan durian kan begitu ya, atau keracunan apapun ya makanan. Biasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penawarnya pada benda itu juga. Pada benda itu juga. Nah ini biasanya ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah ini termasuk salah satu yang kita katakan tanda kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi itu nggak pernah sekolah, nggak tahu tulis baca. Beliau adalah Rasul yang ummi. Ya, dan kalaulah ya beliau pernah belajar, ya tentunya akan dikatakan ini adalah hasil penelitian. Tapi beliau adalah seorang yang ummi, tidak pernah belajar, dan beliau menyampaikan sesuatu yang ilmiah, ya, secara medis terbukti ilmiah. Ya bahwa ya, sekarang sudah ada mikroskop kan begitu ya, bisa diteliti, bisa dicabut itu sayap lalat dan diteliti dan pakai mikroskop dan dilihat ternyata benar. Ya beda antara sayap kanan dan sayap kiri, nggak sama. Ya, sayap lalat itu beda dia. Nah demikian. Nah itu setelah ditemukannya mikroskop dan alat-alat canggih sekarang ini. Apalagi pakai mikroskop digital kan begitu ya. Nah bukan pakai yang lama itu, yang kuno. Maka akan terjadi perbedaan antara struktur sayap, ya struktur sayap kanan dengan sayap yang kiri. Itu membedakan bahwasanya yang kanan itu mengandung racun, mengandung penawar, yang kiri mengandung racun. Nah ini kan. Nah dulu tentunya Nabi tidak pernah pakai mikroskop untuk menyelidiki sayap lalat, nggak pernah. Yang beliau tulis baca dia nggak ngerti kan begitu ya. Jadi ini murni dari apa? Dari langit, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu dari langit, bukan hasil penelitian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita wajib mengimaninya, karena ini bukan hasil logika Nabi, bukan hasil penelitian Nabi, dan ini bukan masalah perkara dunia yang Nabi mengatakan antum alamu bi umuri dunia. Ini bukan masalah dunia, ini masalah syar'i, ini masalah syariat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan satu hal yang itu merupakan penjelasan secara detail dari sabda Nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan penyakit dan menurunkan obat bersamanya. Alimah man alimah, jahilah man jahil. Ada yang tahu, ada yang enggak tahu. Nah demikian. Dan Nabi menjelaskan cara untuk menyelamatkan diri dari keracunan lalat, ya, dari racun yang dibawa oleh lalat, yaitu dengan menyelupkannya. Nah di sini ya, satu faedah bahwa Islam tidak mengajarkan kita untuk membuang-buang harta, walaupun itu segelas air. Ya, nah ini sangat berharga. Mungkin di sini air banyak, jatuh lalat buang kan begitu ya. Ya. Padahal minumnya di bukan berapa? Harganya 10.000 satu gelas. Kalau minum di JW Marriott satu gelas 50.000. Jusnya 50.000 satu gelas. Nah kalau kejatuhan lalat, ya apa dibuang? Buang 50.000 lah. Tidak, jangan dibuang. Dicelupkan lalatnya, dibuang lalatnya, diminum jusnya. Nah, insya Allah tidak mudarat. Insya Allah tidak mudarat. Kenapa? Karena syariat menjamin bahwa sudah ada penawar, sudah ditawar racun yang ada pada minuman itu dengan sayap lalat yang satunya. Nah, demikian yang paling kecil. Allah wa iyyakum. Baik. Jadi az-zubab itu lalat. Dalam bahasa Arab lalat itu disebut zubab. Kenapa dikatakan zubab? Zubab itu dalam bahasa Arab, betul ya? Ya. Lalat bahasa Arabnya apa? Zubab. Bahasa Arab lalat zubab. Kenapa orang Arab menyebutnya zubab?
Kenapa disebut dubab? Mereka mengatakan, ya, orang Arab menyebut lalat itu sebagai dubab karena kullama dubba aba, yaitu tiap kali diusir dia akan kembali. Kullama dubba aba, ya. Kullama dubba aba, ya. Tiap kali dia diusir dia akan kembali, maka disebutlah dubab. Ya, kullama dubba aba, maka dikatakan dubab. Jadi itu lalat. Cuma harusnya lalat, pergi dia. Ya, pergi dia. Dia akan kembali. Nah, diusir ini dari sini. Itu lalat. Kecuali pakai reket. Tahu reket? Reket itu, elektrik itu. Nah, para ulama menjelaskan, pernah diajukan kepada masa ini, boleh nggak ini membunuh nyamuk apa pakai reket ini? Reket itu kan api ya, listrik. Waduh, nggak tahu juga. Ada alatnya juga. Seperti itu. Baik. Nah, kita lanjutkan. Kemudian, da artinya penyakit. Dan penyakit yang dimaksud di sini adalah racun di konfidin, ya, racun. Maka dikatakan oleh orang-orang, tiap racun itu sebenarnya adalah penyakit. Tiap racun penyakit. Ada racun yang baik hati, yang membunuh racun. Saya katakan konfidin yang terbaik adalah membunuh penyakit dengan obat, dengan da, bukan dengan da. Tidak boleh atau tidak hikmah, tidak hakim, tidak benar kita membunuh da dengan da, racun dengan racun. Tapi adalah racun itu dibunuh dengan dawa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidaklah kami turunkan ya da'an illa anzalna ma'aha shifaan. Jadi kami turunkan bersamanya shifa. Jadi lawan dari da itu adalah dawa atau shifa. Nah, demikian. Baik. Kemudian shifa ai penawar racunnya. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan jika lalat jatuh atau mati dalam benda cair, baik itu minuman, masakan, kan begitu ya. Seperti makan bakso jatuh lalat, sama saja. Jadi celupkan, dibuang lalatnya, dimakan baksonya. Baik. Dalam benda cair ya, maka ia tidak menjadi menajisi air tersebut. Ya, ia tidak menajisi air tersebut. Dan cara untuk membersihkannya dari pengaruh racun adalah dengan mencelupkannya kembali. Nah, menurut riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, ya, lalat mendahulukan sayap yang ada pada penyakitnya. Ya, innahu yattaqi bi janahi allati fihi da. Ya, ini riwayat siapa? Riwayat Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah dan Abu Daud. Ya. Disebutkan bahwa lalat itu biasanya mendahulukan sayap yang ada penyakitnya daripada sayap yang ada penawarnya. Ya. Jadi lalat itu mendahulukan apa? Sayap yang ada penyakitnya daripada sayap yang ada penawarnya. Jika dia hinggap pada sesuatu, ya, maka yang dia jadikan sebagai tameng, istiqaq, adalah sayap racunnya. Kalau dia hinggap kepada sesuatu, maka yang pertama kali hinggap kepada sesuatu itu adalah sayap racunnya, bukan sayap penawarnya. Nah, seluk-beluk ini telah dikenal luas. Itu bisa diamati. Coba antum amati, ya, amati lalat, bagaimana dia mendarat, ya, bagaimana sifat lalat jika mendarat. Ya, lalat itu jika ingin mendarat, yaitu mendarat turun dari atas ke bawah hingga pada sesuatu maksudnya, maka ia akan mendarat secara horizontal. Begitu pula pesawat terbang. Tidak ada pesawat terbang yang turun vertikal, pasti turun secara horizontal, kecuali helikopter. Ya, kecuali helikopter atau yang pakai pakai fasilitas CTOS, ya, dan sejenisnya pesawat terbang yang memiliki fasilitas tersebut. Adapun pesawat terbang biasa, ya pasti turun secara apa? Horizontal. Jika dia ingin mendarat atau landing, maka kedua sayapnya akan condong. Kan begitu? Pernah naik pesawat? Pesawat turun
Bagaimana turunnya? Antum lihat sayapnya. Sayapnya akan turun ke bawah. Pernah naik pesawat, bagian sayap. Bagaimana posisi sayap ketika akan mendarat pesawat itu? Dia akan diturunkan ke bawah, kan begitu ya? Untuk mendarat, kan begitu? Nah, seperti itu juga sebenarnya hewan. Karena konsep pesawat itu ya juga diambil dari hewan sebenarnya. Ya, perilaku hewan. Jadi akan sayap malah kedua sayap akan condong. Demikianlah aturan alam yang berlaku. Ya, seekor burung bila ingin turun akan turun secara horizontal ya dengan kedua sayapnya. Dan apabila ingin berhenti di udara maka kedua sayapnya akan condong ke salah satu sisi. Sebagaimana yang sering kita saksikan. Nah, perintah untuk mencelupkan ya dan menenggelamkan lalat ini berfungsi untuk melenyapkan penyakit dan racun dengan sayap yang ada pada yang ada penawarnya itu. Jadi lalat itu ketika dia akan landing, dia akan mendahulukan sayap yang terdapat racunnya. Ya. Jadi dia kalaupun mengorbankan maka yang dikorbankan adalah sayap yang ada racunnya. Nah, hingga dia kepada sesuatu maka yang dia dahulukan untuk dia sentuh adalah sayap yang ada racunnya. Nah, sementara sayap yang satu lagi tidak disentuhkannya. Maka dari itu ketika dia jatuh ke dalamnya, nah kemungkinan yang tercelup itu adalah sayap yang ada racun. Maka untuk amannya dicelupkanlah lalat itu. Ya supaya pasti bahwasanya sayap yang sayap yang ada penawarnya telah benar-benar menetralisir racun yang dibawa oleh sayap satunya lagi. Nah, demikian konfidin rahimani wa rahimah. Itulah hikmahnya ya. Kenapa syariat memerintahkan kita untuk mencelupkan lalat yang jatuh pada minuman kita. Dan hal ini tidak bisa dilogikakan. Ada sebagian orang yang mencibir dan bahkan mendhaifkan hadis ini, bahkan yang menjelek-jelekan Ahlussunnah dengan mengatakan mau percaya dengan hadis seperti ini. Ya, kita katakan perkataan mereka itu adalah perkataan yang jahil. Mereka tidak pernah meneliti lalat dan mereka tidak pernah melihat bagaimana perilaku lalat. Nah, sekarang terbukti dengan ilmu pengetahuan sendiri bahwa apa yang mereka cibir itu, apa yang mereka katakan mustahil dan bodoh itu ternyata ilmiah. Ya. Lihatlah pakai mikroskop, lalat itu sayapnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Boleh dibedah dan boleh diuji kadar kimia yang terkandung di dalam kedua sayap lalat ini ternyata berbeda. Itu menunjukkan bahwa fungsi antara sayap yang satu dengan sayap yang lain juga berbeda. Nah, juga perilaku lalat ketika dia akan hinggap pada suatu makanan atau minuman, dia juga dapat dilihat. Ya, bahwasanya dia mendahulukan sayap yang ada racun padanya. Ya, sementara dia menyelamatkan sayap yang tidak ada racunnya, itu ada penawarnya. Maka dikatakan dalam ayat tadi, wa innahu yattaqi bi janahi alladhi fihi da. Dia melindungi diri dengan dengan sayap yang ada padanya penyakit. Artinya yang pertama kali dikorbankannya adalah sayap yang ada penyakitnya. Yang diselamatkannya sayap yang tidak ada penyakitnya, itu sayap yang ada penawarnya. Nah, demikian Ibnu Fiddin. Oleh karena itulah ya syariat memerintahkan kita untuk menyelupkannya, ya kemudian membuangnya, nah kemudian minum airnya, ya, jangan dibuang. Dan ini juga mengandung satu faedah, yaitu kita tidak boleh membuang-buang harta, ya, apalagi air, karena itu sangat sangat bermanfaat bagi manusia, ya, dan tidak boleh kita buang-buang air. Jadi dalam wudhu juga demikian, tidak boleh kita royal memakai air walaupun kita berduduk di tepi sungai atau di laut, kan begitu ya. Kita harus berhemat demikian. Konfidin, azanillah dunia. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa lalat itu hukumnya suci. Lalat itu suci, baik ketika dia hidup maupun sudah dia mati. Kalaulah bangkai lalat itu najis, Nabi tidak akan menyuruh kita untuk menyelupkannya, apalagi menyuruh kita untuk minum airnya. Nah, ini menunjukkan bahwa lalat itu ya suci dia. Nah, baik, dan juga menunjukkan bahwa tidak setiap racun itu najis. Ya, memang dia haram. Najis itu haram dimakan. Racun itu haram dimakan. Tapi tidak semua racun itu najis. Ya, tidak semua racun najis. Ada racun yang tidak najis dia, tapi haram dimakan. Toli.
racun tikus atau racun hama. Itu racun ya. Haram dimakan baygon, enggak boleh makan baygon, kan minum baygon. Kecuali mau bunuh diri kan begitu. Nah, tapi apakah dia najis? Tidak. Dia adalah benda yang suci. Hanya saja dia tidak boleh dimakan karena racunnya. Nah, memudaratkan. La darar wala dirar. Nah, demikian juga lalat. Lalat itu hukumnya suci. Ya, baik dia ketika dia hidup maupun sudah jadi bangkai. Baik. Nah, kemudian perintah Nabi, "Falyakmizhu." Ini ada apa kandungannya? Apakah wajib atau mustahab? Nah, para ulama di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini istihbab. Apa? Istihbab, yaitu anjuran, hendaklah dicelupkan. Ada yang mengatakan wajib. Mana yang lebih wajib? Mana yang lebih wajib? Saya tanya dulu antum. Mana yang lebih wajib? Dia mengatakan mustahab atau yang mengatakan wajib? Hah? Ya, yang mengatakan wajib mengatakan beralasan. Mereka mengatakan kalau menyelupkannya itu mustahab, artinya membuangnya juga mustahab. Gak mungkin menyelupkannya mustahab, membuangnya wajib. Maka mereka mengatakan berarti dua-duanya wajib, menyelupkannya wajib, membuangnya juga wajib. Ada yang mengatakan ini mustahab. Artinya kalaupun dia tidak minum air itu bukan kewajibannya untuk minum air itu. Maka mereka mengatakan perintah Nabi di sini falyakmizhu tsumma liyanzihu adalah hukum mustahab. Ala kulli hal mereka berbeda pendapat. Baik, sampai sini. Ya. Baik, demikianlah. Kemudian para ulama juga mengkiaskan sucinya lalat ini ya dengan sucinya seluruh serangga-serangga. Ya, kullu ma laisa lahu nafsun sa'ilatun minal hasyarat. Setiap serangga-serangga yang tidak punya darah ya yang mengalir di dalamnya. Ya seperti apa lalat, kemudian apa lagi? Curung, kemudian apa lagi? Ya sejenisnya lah, hasyarat ya. Hasyarat itu artinya serangga. Ya, kemudian apa namanya? Laron. Ya, di Jawa laron dimakan. Ya, ada yang tanya, "Ustaz, gimana laron? Halal atau haram?" Halal. Ya, halal ya, halal. Bukan satu yang haram, enggak ada larangan atau tidak ada dalil yang mengharamkannya. Apalagi lezat katanya sudah makan. Kan begitu. Ya, laron itu laron apa namanya? Hah? Rayap juga, ya sejenisnya, serangga-serangga, termasuk lebah. Lebah termasuk serangga. Paham? Lebah termasuk serangga. Sama seperti lalat, lebah juga mengandung racun, ada racunnya ya. Ya, ada racun lebah itu. Hah? Termasuk juga jangkrik. Ya, serangga. Nah, oleh karena itu ada yang makan lebah. Lebah itu dimakan dia. Katanya proteinnya juga tinggi, lebah itu. Lebah itu ditangkap, dimakan dia. Nah, itu halal, itu suci juga dan halal dia. Nah, demikian juga yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kecuali lalat ada yang mengatakan tidak halal karena khubusnya. Itu karena keburukannya, karena dia hinggap pada kotoran. Dia hanya hinggap pada kotoran. Karena sebab itulah dia diharamkan. Sama seperti apa? Seperti jalalah, yaitu hewan yang hanya makan kotoran. Nah, demikian. Adapun serangga-serangga lainnya seperti laron, ya, kemudian rayap, kemudian itu enggak ada dalil yang mengharamkan. Zahirnya adalah dia suci dan dia boleh dimakan. Ya. Boleh dimakan artinya jangan artikan harus dimakan kan gitu ya. Boleh dimakan. Nah. Jangan tanyakan juga, "Ustaz, aku pernah makan?" Saya belum pernah makan. Kata orang enak katanya, laron itu. Apa rayap atau sejenis apa? Kunang-kunang juga ya. Apa? Semut nggak boleh dibunuh.
Semut tidak boleh dibunuh. Nah, demikianlah ya pengajian kita pada hari ini. Ya, nanti akan ditampilkan dengan hukum potongan tubuh hewan yang masih hidup. Hukum potongan tubuh hewan yang masih hidup. Misalnya apa? Kambing, atau mau makan kambing tapi nggak mau berkorban kambing, bagaimana? Dipotong kakinya satu, dibiarkan 3. Atau makan sop buntut kan, buntut sapi, tapi buntutnya jadi potong, sapinya dibiarkan. Apa hukumnya? Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Bagaimana dengan lalat yang hinggap pada makanan yang padat? Ini bagus pertanyaannya, seperti kue atau yang lainnya. Ini tidak ada perintah untuk menyelupkannya. Waliyasmihu artinya menyelupkan yang bisa diselupkan. Kalau makanan itu padat, gimana menyelupkannya? Ya dibuang lalatnya, kalau dia jatuh itu dibuang lalatnya, kan begitu ya, selesai. Ya. Bagaimana hukumnya bangkai ikan yang bernafas dengan paru-paru, seperti ikan paus atau ikan hiu? Ikan hiu dengan paru-paru juga? Tidak. Ikan paus. Ikan paus. Segala ikan, saya katakan itu segala ikan. Ya. Mau ikan teri, mau ikan tenggiri, mau ikan paus, ya, mau ikan apapun, ya, halal dimakan bangkainya. Padahal terjadi pada zaman Nabi ada ikan paus yang terdampar di pantai. Kemudian para sahabat memakannya dan mengambil potongannya dibawa ke Madinah dan Nabi memakannya. Itu ikan paus yang terdampar di pantai. Artinya apa? Halalnya mau bernafas dengan paru-paru. Hilangnya bukan karena dia bernafas dengan ini dan itu, bukan. Karena namanya ikan. Hatta ikan duyung, kan begitu ya? Ada ikan duyung, ada. Hah? Itu kan khayalan orang barat. Bolehkah makan hati kalong untuk obat asma? Kalong ini kelelawar ya, bertaring, kemudian mengisap darah, kuat, makan buah-buahan dia, bersih ya. Allah mana nggak tahu ini, nanti tanyakan lah. Dia bertaring ini bertaring, nggak semua bertaring dia diharamkan. Muftarid, dia harus buat, menerkam dan memangsa korbannya atau apa namanya, mangsanya. Itu dia. Ya kalau ragu tinggalkan dulu. Ya. Dak ma yariba ila ma la yariba. Tinggalkan yang meragukan dan cari yang tidak meragukan. Karena lahan perkuburan telah penuh sempit, maka pengusung tandu jenazah melangkahinya. Apa hukumnya? Ya kalau nggak ada jalan lain lagi, ini termasuk darurat ya. Kalau tidak ada jalan lain lagi, ya karena bisa mudarat jatuh
mayatnya. Majelis ulama atau dai kota Madian Medan menunggu untuk mendaftarkan diri kalau kita seorang dai. Apakah ini boleh dituruti secara sunnah? Dengan alasannya supaya jangan ada penceramah pokcol bambu apa maksudnya? Dan karbitan. Apa ini benar? Nah ini tidak perlu dituruti. Ya, yang hal-hal semacam ini itu bukan standar juga. Ya. Apa hukumnya bangkai ayam untuk makanan kepiting? Untuk umpan menangkap kepiting tersebut. Pemanfaatan bangkai boleh, menjualnya tidak boleh. Ya, menjualnya tidak boleh, pemanfaatannya boleh, intifak boleh. Tapi penjualannya, jual belinya tidak dibolehkan. Apa hukum memakai cincin perak pada pria? Boleh. Bolehkah melakukan zikir pagi dan petang di rumah? Karena kalau dilanjutkan setelah subuh dan asar masjid sudah tidak bisa. Sebab juru kunci masjid buru-buru menutup masjid. Ya silakan di jalan, di rumah, di masjid tidak ada halangan. Kenapa semut tak boleh dibunuh? Karena ada hadisnya. Hadisnya riwayat Muslim. Ya, yang dilarang dibunuh apa namanya? Kata, kodok, kemudian semut. Semut. Nah itu yang ada maksudnya ya. Dilarang untuk dibunuh. Bolehkah menginfakkan vakum cleaner untuk membersihkan karpet masjid yang bergambar? Ya boleh aja tentunya. Bagus. Menginfakkan sapu, vakum cleaner dan gitu ya. Agar masjid dibersihkan dengan alat yang bagus, termasuk amal jariah juga. Bolehkah sholat jenazah di atas kuburan? Sholat jenazah itu di perkuburan. Artinya tempat yang disediakan khusus untuk sholat jenazah di perkuburan. Dulunya seperti itu, bukan di masjid, tapi di perkuburan. Ya, disediakan tempat khusus, di situ disolatkan jenazah itu sebelum dikuburkan. Dan kalau sudah dikuburkan tidak boleh sholat di kubur itu, kan begitu ya? Nah demikian. Sholat jenazah boleh dilakukan di kuburan apabila kita terluput menyolatkannya. Terluput artinya tertinggal. Kita tidak sempat menyolatkannya, kita datang ke makamnya lalu kita sholat menyolatinya dengan menghadap kiblat, kan begitu. Walaupun sudah lewat harinya. Berapa lama lalat yang jatuh ke minuman dicelupkan? Cukupkah hanya sebentar saja lalu kita bisa minum minuman tersebut?
Jika kita telah melihat lalat berapa lama ini sudah disebutkan juga di dalam hadis. Ya. Kalau misalnya kita letakkan minuman kita di meja, lalu kita tinggalkan selama 1 jam, tiba-tiba balik kita lihat ada lalat di situ. Ya, baru setelah 1 jam. Ya, apakah artinya minuman ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi, harus dibuang? Atau kita masih bisa mengamalkan hadis Nabi tadi, kita celupkan dari ini, kemudian kita buang dan kita minum airnya. Enggak ada batasan waktu, walaupun sehari semalam dia terendam di situ. Ya, nah demikian. Apabila kita melihat lalat hinggap di tempat yang kotor, lalu setelah itu dia masuk ke dalam minuman, kemudian kita merasa jijik, jorok, bolehkah makanan dan minum itu kita buang? Apakah hal itu termasuk tindakan yang mubazir? Ya, karena ini bisa jadi mubazir ini. Karena Nabi mengatakan, dan kita percaya saja, ya, kita mempercayai bahwasanya ketika dicelupkan lalat itu sudah steril dari racun. Itu saja yang kita yakini. Selesai. Bismillah. Tutup mata. Minum. Bismillah. Jadi obat bisa kan begitu ya. Ya, kadang-kadang juga perasaan susah untuk dihindari kan gitu ya. Jijik kali kan gitu ya. Lalu hijau lalu gitu ya. Apa yang mau dibuat? Dia lakukan sunnah Nabi, insya Allah tidak memudaratkan. Karena syariat tidak akan menyuruh kita kepada suatu perkara yang memudaratkan. Karena Allah telah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, wala taqtulu anfusakum. Ya, nah demikian. Jadi syariat sendiri telah melarang kita untuk membahayakan diri kita sendiri. Tidak mungkin syariat menyuruh kita kepada sesuatu yang berbahaya. Sahkah kita sholat di masjid yang dibangun di tanah perkebunan yang digarap masyarakat? Ya, ini konfidin. Ya, selama tidak diklaim oleh pemiliknya, silakan sholat di situ. Ya, tidak mengapa. Ya, kalau misalnya kita ada tanah kosong, melompong, tidak digarap, kalau dimanfaatkan untuk musola misalnya, ya kita tahu dan pemiliknya juga tahu kan gitu ya, maka silakan sholat di situ. Tidak mengapa. Ya, nah apabila pemiliknya ingin membongkarnya kan begitu, ingin memanfaatkan tanah itu dan harus membongkarnya, ya bongkar. Nah demikian, tidak mengapa, tidak ada halangan. Halalkah ulat sagu gendot dimakan? Apa maksudnya gendot? Gendot. Ulat sagu. Ini tumbuh-tumbuhan. Ulat. Ya enggak ada dalil yang mengharamkannya. Ya enggak ada dalil yang mengharamkannya. Apakah hati dan limpa yang halal bersifat umum pada semua binatang? Karena hadis Ibnu Umar tidak memerinci binatangnya. Tidak. Ya, hati dan limpa binatang yang halal dimakan. Bukan hati dan limpa anjing kan begitu ya, atau babi. Tidak. Itu sudah maklum lah. Ya, walaupun tidak dikhususkan tapi ya maklum nanti di darurat kan begitu ya. Hati dan limpa babi itu juga haram.
saja kajian kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Dan jangan lupa tanggal 4 kita daurah, ya.